Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Asriyah dengan NPM 2186261A002294 kelas 1B Prodi PGSD. Di sini saya akan mengumpulkan tugas terakhir yang diberikan oleh dosen saya dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan nama dosen pengampu yaitu Bapak Ali Armadi MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik yang dikemukakan oleh tiga tokoh yaitu Arthur Combe, Abraham Maslow, dan Charles Rogers. Konsep teori belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia yang diharapkan dapat mengaktualisasikan diri dengan arti manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik atau kebebasan individu. Nah, di sini atau pada teori ini juga menekankan aspek kognitif dan afektif, di mana dalam aspek kognitif itu penguasaannya lebih menuju ke ilmu pengetahuan, sedangkan aspek afektif penguasaannya itu lebih menuju ke nilai dan sikap. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dalam proses pembelajaran humanium harus ada motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Nah, motivasi di sini dapat berasal dari dalam diri siswanya tersebut maupun dari guru si pengajar. Prinsip teori humanistik yang pertama yaitu manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Yang kedua, belajar menjadi signifikan apabila memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, yaitu tugas belajar yang mengancam dirinya akan lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Yang keenam yaitu belajar yang bermakna jika siswa melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya maka memberikan hasil yang mendalam. Yang kesembilan, pada diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan biodata dari masing-masing tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Abraham Harold Maslow, di mana ia lahir pada tanggal 1 April 1908 dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1970. Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang paling dikenal sebagai salah satu pendiri psikologi humanistik. Dan untuk hierarki kebutuhannya yang terkenal, ia menghabiskan sebagian besar waktu masa kecilnya di perpustakaan untuk membaca buku. Ia melanjutkan belajar hukum di City College of New York atau CCNY, kemudian beralih ke University of Wisconsin di mana ia mengembangkan minat dalam psikologi. Maslow mendapat 3 gelar dalam psikologi dari University of Wisconsin. Yang kedua yaitu Arthur Combe, di mana Arthur Combe di sini melahir pada tanggal 3 Juni 1912 dan meninggal pada tanggal 20 Maret 1999. Arthur Combe di sini adalah seorang pendidik atau psikolog yang memulai karir akademis sebagai profesor ilmu biologi dan psikologi di Public School of Alliance, Ohio pada tahun 1035 sampai 1041. Ia menerima gelar MA dari School Counseling The Ohio State University pada tahun 1941 dan diterima di Doctoral Program in Clinical Psychology pada lembaga di mana Charles Rogers menjabat sebagai guru dan mentor. Dia menyelesaikan gelar doktor pada tahun 1945.
Yang terakhir yaitu Charles Rogers, di mana ia lahir pada tanggal 8 Januari 1902 dan meninggal pada tanggal 4 Februari 1987. Charles Rogers di sini adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinik yang berpusat pada client atau centered. Nah, penghargaan yang didapat dari tokoh Charles Rogers di sini yang pertama yaitu penghargaan untuk Distinguished Scientific Contribution of Psychology pada tahun 1956 EPA. Yang kedua yaitu Award for Distinguished Contribution to Applied Psychology as a Professional Practice pada tahun 1972 EPA. Nah, yang terakhir yaitu pada tahun 1964 Humanist of the Year atau American Humanist Association. Selain itu, tokoh tersebut juga terinspirasi dari beberapa tokoh. Yang pertama yaitu dari Otto Rank, yang kedua yaitu Kurt Goldstein, yang ketiga Leta Steter Hollingsworth, dan yang terakhir yaitu Soren Kierkegaard. Karya ilmiah yang dihasilkan dari tokoh tersebut yaitu dalam bidang psikologi. Dan yang terakhir yaitu institusi, di mana institusi dari tokoh tersebut ada 3. Yang pertama yaitu Universitas Ohio State, yang kedua yaitu Universitas Chicago, yang ketiga atau yang terakhir yaitu Universitas Wisconsin-Madison. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun gelar yang saya sebutkan tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.